والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mulakhas Fiqhi yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada yaitu salat-salat ar-rawatib. Ya, kita sudah masuk ke dalam salat-salat sunnah. Baik. Apa itu salat rawatib? Nah, apa itu salat rawatib? Siapa yang masih ingat dari pembahasan kita yang terakhir hari Sabtu? Salat sunnah itu banyak. Ya. Ada sunnah rawatib. Ada sunnah yang namanya awabin. Ya. Kemudian ada sunnah salat witir dan seterusnya. Apa itu salat rawatib? Nah, yang hadir pada hari Sabtu yang lalu. Ayo Miftah, hendak. Apa itu salat sunnah rawatib? Yaitu salat sunnah yang mengelilingi salat fardu. Ya, ada berapa rakaat salat rawatib? Nah, 10 atau 12? 12 apa 10? Ada yang 10, ada yang 12. Riwayat 10 riwayat siapa? Ibnu Umar. Riwayat 12 riwayat Aisyah, dan riwayat Romlah Ummu Habibah bintu Abi Taib Yusufyan. Nah, mana yang rajih? Dua-dua rajih. Taib. Terus berarti kita amalkan dua-dua 10 atau 12? 11 berarti. 12 boleh, 10 boleh. Taib. Sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Umar meriwayatkan 10 rakaat karena memang Nabi salat 2 rakaat di masjid. Kemudian di rumah 2 rakaat. Sedangkan Aisyah melihat semuanya. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Namun apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, yang lebih sempurna kita laksanakan 12 rakaat. Ya, dan kalau dilakukan 10 juga boleh. Apa keutamaan salat rawatib tersebut? Nah, Allah akan membangunkan kepadanya rumah di dalam surga. Nggak main-main ya, rumah di surga. Kita mungkin kalau ada yang mau bangun kepada kita rumah di dunia, luar biasa senangnya. Apapun yang disuruh kita akan mau. Ya, ini rumah Allah yang bangunkan. Di mana? Di dalam surga. Baik. Kemudian kapan waktu salat rawatib tersebut? Nah, setelah asar berapa rakaat? Tidak ada. Sebelum maghrib? Tidak ada. Sebelum isya? Setelah sholat fajar? Terus kapan adanya? Sebelum duhur 4 rakaat. Ya, hadis Aisyah. Kemudian setelah duhur 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat. Sebagian orang mengatakan setelah maghrib itu dilaksanakan salat awabin. Namun salat awabin yang dilakukan setelah maghrib itu adalah hadisnya dhaif. Salat awabin yang sahih dari Nabi SAW adalah salat duha. Itu dikatakan salat awabin.
Taib. Kemudian setelah salat Isya, kemudian sebelum salat fajar, ya, sebelum salat subuh itu salat 12 rakaat. Kalau seandainya seseorang terluputkan karena suatu sebab, maka boleh untuk diqadha. Ya, terluputkan sebelum zuhur, mungkin kita salat di suatu masjid terlalu buru-buru imamnya, ya, habis qomat, habis adzan langsung qomat misalnya, maka boleh kita mengqadha setelah salat zuhur. Ya, demikian juga salat setelah zuhur mungkin kita sibuk, kemudian boleh kita qadha setelah salat asar dan seterusnya. Boleh diqadha. Seperti Nabi pernah mengqadha salat apa? Salat fajar setelah salat subuh. Ya, pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Maka itu salat sunnah rawatib. Apa hukumnya salat sunnah rawatib? Sunnah, ya, yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Apa kata Imam Ahmad bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat sunnah rawatib? Hilang keadilannya. Ya, ini pendapat siapa? Sebagian a'immah, ya, sebagian a'immah. Hilang saqatat adalatuhu. Hilang adalahnya, menunjukkan bahwasanya orang ini terlalu muhmil atau tidak memperduli dengan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika hadar. Adapun ketika safar, apakah Nabi melakukan salat sunnah rawatib? Tidak, kecuali apa? Salat sunnah sebelum fajar. Kemudian salat apa? Salat witir. Adapun salat sunnah yang lainnya, salat rawatib sebelum zuhur, setelah zuhur, ya, kemudian setelah maghrib, Nabi meninggalkannya. Kemudian ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak salat sunnah? Apa kata Nabi? Lau kuntu musabbihan la atmamtu shalah. Kalau seandainya kata Nabi, aku melakukan salat rawatib dalam safarku, maka akan aku sempurnakan salat-salat yang 4 rakaat. Berarti sini Nabi tidak pernah salat rawatib ketika sedang safar. Baik. Kemudian apa sunnah yang diperintahkan untuk kita baca ketika 2 rakaat kita lakukan salat sunnah fajar? Apa surat yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca setelah baca Al-Fatihah? Itu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian apa lagi? Terkadang Nabi membaca apa? Surat Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. 1 ayat. Kemudian rakaat kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Ya. Ini bacaan yang dianjurkan, disunahkan untuk kita baca setelah membaca Al-Fatihah. Baik. Itu ya pembahasan kita terakhir pada malam Ahad yang lalu. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah hafizahullah wa kadzalika yaqra'u fi raka'atain ba'da al-maghrib bil kafirun wal ikhlas. Demikian juga Nabi SAW membaca pada 2 rakaat setelah salat maghrib yang kita lakukan tadi, ya. Nabi juga membaca apa? Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Ini juga yang sering dilakukan oleh Nabi setelah salat sunnah maghrib. Baik. Lima rawa al-Baihaqi wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ibni Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, kemudian Tirmidzi, dan oleh selain keduanya dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah yaqra'u fi raka'atain ba'da al-maghrib wa fi raka'atain qabla al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya, ini apa yang aku hitung, yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau membaca, ya, pada 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat sebelum salat fajar, salat sunnah fajar, ya. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Taib qala wa idza fataka syai'un min hadhihi sunan ar-rawatib, apabila terluputkan dari kamu, ya, kata Syekh, salat sunnah rawatib tersebut, ya, baik itu sebelum zuhur atau setelah zuhur, fa innahu yusannu laka qada'uh, maka disunnahkan bagimu untuk kamu mengqadha salat tersebut. Boleh diqadha, ya. Baik, tapi bukan sengaja. Bukan ini sudah adzan kita masih golek-golek misalnya, masih santai. Nah, kalau seperti ini sengaja ditinggalkan, tidak ada qadha baginya. Qadha kalau seandainya terluputkan karena tertidur atau karena lupa atau mungkin enggak cukup waktu, ya, maka di sini boleh kita qadha.
Wa kadzalika idza fataka, karena Allah membangun kepadanya surga, rumah dalam surga itu orang yang melakukan salat selalu. Ya, dalam hadis Ummu Habibah disebutkan dia melakukan setiap sehari semalam 12 rakaat. Bukan sekali dilakukan sehari kemudian ditinggalkan, itu tidak ada janji baginya untuk dibangunkan rumah. Maka di sini boleh kita qadha ketika kita terluputkan. Jadi qadha ini bukan hanya salat sunnah sebelum fajar. Salat sunnah yang lainnya rawatib boleh kita untuk mengqadhanya. Wa kadza idza fataka al-witru minal lail, kemudian juga kalau seandainya terluputkan dari kamu salat witir di malam hari, fa innahu yusannu laka qada'uhu fin nahar. Demikian juga disunahkan bagimu boleh untuk kamu mengqadha di siang hari. Ya, disunahkan untuk mengqadha di siang hari. Namun siang hari tidak boleh kita salat witir, tidak boleh ganjil. Ya. Kemudian li'annahu, kenapa demikian? Kenapa boleh diqadha? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qadha raka'atai fajri ma'al fajri hina nama anhuma. Nabi pernah mengqadha 2 rakaat salat sebelum fajar yang beliau lakukan setelah salat fajar, setelah salat subuh. Baik. Wa qadha raka'atain allatain qabla dhuhur ba'da al-'asr. Juga Nabi pernah mengqadha 2 rakaat salat sebelum zuhur, beliau qadha setelah asar. Ya, beliau qadha setelah asar. Hina syughila anhuma, ketika beliau tersibukkan dari 2 rakaat tersebut, sehingga beliau mengqadha. Karena Nabi kalau sudah melakukan suatu amalan, beliau tidak akan tinggalkan. Ya, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Adwamuha walau qalil. Yang paling dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Kita misalnya salat malam, ya malam ini salat sampai 20 rakaat, 23 rakaat misalnya. Malam besok libur, seminggu libur. Malam depan salat lagi. Mending kita salat 11 rakaat tiap malam. Atau misalnya seminggu 11 rakaat, semalam 11 rakaat, kemudian libur seminggu, lebih bagus kita salat 5 rakaat tiap malam. Ya, istimrar. Karena salat witir boleh lakukan 5 rakaat, boleh 3 rakaat. Ya. Berusaha untuk istimrar walaupun sedikit. Kita akan merasakan manfaat ya ketika kita meninggalkan suatu ibadah yang sudah kita lakukan terus-menerus, kita akan merasa terbebani, merasa ada yang kurang dari hari yang kita jalani. Ketika kita meninggalkan suatu amalan yang biasa kita lakukan, misalnya zikir, ya zikir bagi petang yang sudah biasa kita lakukan, atau salat sunnah yang sudah biasa kita lakukan, maka kalau seandainya tertinggal dari kita terasa berat, ada yang kurang. Ya, tapi kalau seandainya kita lakukan, kapan kita senang, kapan semangat lakukan, ketika tidak semangat kita tinggalkan, tidak merasa beban. Ya, maka berusaha untuk beramal dengan amal yang istiqomah, istaqim, ya, terus kita istiqomah walaupun sedikit yang kita lakukan. Baik, wa yuqasul baqi 'ala rawatib fi masyru'iyyati qada'ihi idza fata 'ala ma fihi. Baik, kemudian juga dikiaskan sisa dari rawatib, bukan hanya salat sunnah sebelum fajar, yang lainnya juga disyariatkan untuk diqadha apabila hilang, ya, terluputkan dari seseorang untuk melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nama an witrihi aw nasiyahu, barang siapa yang tertidur dari salat witirnya. Baik, kemarin sudah kita lewat tentang pembahasan salat witir. Kapan boleh dilakukan salat witir? Dari waktu habis isya sampai menjelang fajar. Mana waktu paling utama? Kalau seandainya seorang yakin bisa bangun sepertiga malam terakhir, maka itu lebih aula, karena salat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir itu masyhuda, ya, dihadiri oleh para malaikat. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu dan dia khawatir tidak sanggup bangun sepertiga malam terakhir, maka jangan tidur kecuali setelah salat witir. Ya, diusahakan witir jangan ditinggalkan. Ya, walaupun kita tidak berpendapat itu wajib, ya, namun tidak pantas bagi kita yang sudah alhamdulillah sudah mengenal sunnah, ya, sudah mengenal bagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan amalan yang besar yang tidak pantas untuk kita tinggalkan, apalagi mudah, ya, dan mendatangkan kebaikan dan kebaikan. Maka seharusnya untuk kita bersemangat di dalam melakukan ibadah. Jadi semangat menuntut ilmu juga dibarengi dengan apa? Semangat beramal dari ilmu. Karena zakat ilmu itu apa? Diamalkan.
orang belajar tanpa diamalkan berarti tidak mengeluarkan zakatnya, dosa. Ya. Baik, berusaha untuk beramal. Man nama an witrihi aw nasiyahu, barang siapa tertidur dari witirnya, ya, atau lupa dia melakukannya, falyusallihi idza asbaha aw dzakar, maka hendaklah dia salat ketika waktu sudah subuh, ya, asbah, ya, atau kapan dia ingat. Habis malam selesai salat fajar, kemudian baru dia sadar bahwasanya dia belum salat witir, maka salat witir setelah fajar. Ya, di sini ulama khilaf, mana lebih aula kita salat sunnah setelah salat fajar, salat sunnah fajar setelah salat subuh langsung, atau kita lakukan ketika sudah syuruk. Karena di sini bertepatan dengan apa? Larangan salat antara waktu habis salat setelah salat fajar sampai menjelang apa? Syuruk. Ya, sebagian ulama mereka mengatakan lebih aula dilakukan setelah syuruk salat sunnah tersebut. Ya. Namun sini khilaf yang ringan, boleh kita pilih dua-dua. Karena Nabi juga pernah melakukan apa? Salat setelah salat fajar, langsung beliau melaksanakan salat sunnah yang beliau terluputkan darinya. Baik, adapun salat witir lebih awal dilakukan kapan? Di waktu duha. Karena waktu itulah Nabi melakukan salat witir yang terluputkan dari beliau. Kalau seandainya beliau salat witir malam hari 11 rakaat, maka Nabi salat 11 rakaat. Kalau kita seandainya biasanya kita salat cuma 5 rakaat, ya, maka kita salat 6 rakaat, ya, di waktu duha untuk kita mengqadha salat witir. Ini khilaf. Sebagian mereka mengatakan tidak diqadha. Ya, karena salat witir itu salat yang telah ditetapkan waktunya. Ketika sudah habis waktunya, maka tidak ada lagi baginya untuk salat. Ini khilaf yang ma'rufah. Namun lebih aula untuk kita, ya, kita ambil sebagian ulama mereka mengatakan diqadha. Nabi pernah mengqadha. Walaupun mereka menjawab Nabi mengqadha itu karena Nabi kalau sudah melakukan amalan beliau tidak akan meninggalkannya. Khilaf ma'ruf, namun lebih aula untuk kita mengqadha. Ya, dengan kalau kita mengqadha seperti ini, kita akan merasa bahwasanya suatu salat witir itu suatu yang memang kita sangat butuhkan. Sehingga kalau terluputkan kita qadha, kita terbebani untuk kita qadha. Sehingga malam kita berusaha untuk salat. Kalaupun enggak bisa, enggak sanggup bangun misalnya capek, lelah, salat sebelum tidur. Baik. Kemudian wa yuqdal witru ma'a syaf'ihi. Qadha witir itu diqadha ketika di siang hari di waktu duha, namun digenapkan. Kalau 5 jadi 6, kalau 11 jadi 12. Lima fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syaghalahu min qiyamil lail naumun aw waja'un shalla minan nahari 12 raka'atan. Baik, dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tersibukkan beliau di malam hari dari untuk melaksanakan salat malam, baik tersibukkan karena tertidur, ya, terluputkan dari beliau karena tertidur atau karena beliau sakit, ya, maka beliau salat malam tersebut di siang hari dengan jumlah rakaat 12 rakaat. Ya, karena beliau salat malam berapa rakaat? 11 rakaat. Sehingga ketika beliau mengqadha di siang hari di waktu duha, beliau salat 12 rakaat. Baik. Qala ayyuhal muslim hafidh ala hadhihi sunan ar-rawatib. Kata Syekh, ya, nasihat dari beliau, wahai kaum muslimin, hendaklah kamu menjaga, ya, sunnah rawatib. Lianna fi dzalika iktidaan bin nabi, karena di dalam salat rawatib tersebut kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sebagaimana kata Allah, sungguh telah ada, ya, pada diri Rasul bagi kalian sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik dalam segala perbuatan beliau, salat beliau, ya, akhlak beliau, hikmahnya beliau dalam bermuamalah, ya, bagaimana indahnya salat beliau, bagaimana indahnya akhlak beliau, ya, bagaimana hubungan beliau dengan manusia dan seterusnya. Ini jadi qudwah bagi kita, uswah bagi kita apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya dan beriman kepada wa yaumil akhir, dan bertemu dengan hari kiamat, mengharapkan pertemuan dengan hari kiamat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingat yang banyak.
Qala wa fil muhafadhah ala hadhihi sunan ar-rawatib aidan jabrun lima yahsulu fi salatil faridah minan naqsi wal khalal. Perhatikan ya, bahwasanya termasuk juga menjaga salat sunnah ini manfaatnya apa? Jabrun lima yahsul fi salatil faridah. Jabrun itu menutupi ya dari sesuatu yang terjadi pada salat faridah, kekurangan atau kecacatan. Tentunya tidak ada satupun yang kita bisa menjamin bahwasanya salat fardu yang aku lakukan sudah pasti diterima, sudah pasti sah atau sudah pasti diterima. Enggak ada satupun berani. Ya, sampai salah mereka mengatakan lau kuntu a'lamu innallaha taqabbala minni mithqala habatin min khardalin la tamannaitul mauta. Ini salaf yang kita tahu bagaimana ibadah mereka. Ya, ketika mereka salat lupa dengan seluruhnya. Namun mereka mengatakan apa? Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah telah menerima dariku amalan yang aku lakukan, walaupun sebesar biji, sekecil apapun biji, sebesar biji sawi, maka pada saat itu aku langsung berangan-angan untuk mati. Berangan-angan untuk apa? Untuk mati. Karena ibadah yang beliau lakukan sudah diterima. Berarti menunjukkan apa? Takutnya mereka tidak terima ibadah yang dilakukan. Ilmu mereka luar biasa. Kurang apa dari sisi ilmu? Dari sisi ikhlas tidak perlu kita ragukan. Dari sisi sempurnanya ibadah yang mereka lakukan luar biasa. Mujahadah mereka di dalam melakukan amalan soleh itu tidak ada tandingannya. Namun lihat bagaimana mereka, ucapan mereka, kalau aku tahu Allah telah menerima dariku walaupun sekecil ya biji sawi ibadah yang kita lakukan, aku akan berangan-angan untuk mati. Kita sekarang apa? Baru sholat yang kita lakukan, masih banyak kelemahannya, kekurangannya. Namun kita merasa sudah alhamdulillah, sudah masya Allah. Pikirkan ke sana. Walaupun kita tetap dalam beribadah itu apa? Khauf dan raja. Khauf dan raja. Adanya khauf kepada Allah tidak diterima ibadah yang kita lakukan. Ada raja berharap ya Allah terimalah ibadah yang kulakukan. Ya, berusaha untuk khusyuk. Dan dengan solat tersebut, solat sunnah yang kita lakukan, solat rawatib itu akan menutupi kecacatan, kekurangan yang kita lakukan dari solat fardu. Wal insan mu'arradun lil naqsi wal khalal. Dan manusia itu tidak lepas dari namanya kekurangan dan kecacatan di dalam ibadah yang dilakukan. Ya, kita bisa sadari. Enggak ada satupun yang berani menjamin bahwasanya ibadahku sudah pasti diterima. Wa huwa bihajatin ila ma yajburu bihi naqsahu. Nah, dia butuh untuk sesuatu yang bisa menutupi kekurangannya tersebut. Kekurangan dari salat fardu yang kita lakukan. Fala tufarrid bihadhihi rawatib ayyuhal muslim. Jangan kamu menganggap remeh sehingga kalian meninggalkan salat sunnah rawatib wahai kaum muslimin. Ya, nasihat dari beliau. Jangan dianggap perkara sepele. Ini kan cuma sunnah. Ya, cuma sunnah. La, sunnah untuk dilakukan bukan untuk ditinggalkan. Ya, makruh untuk ditinggalkan bukan untuk dilakukan. Sebagian orang ini kan makruh untuk dilakukan. Ini kan sunnah untuk ditinggalkan. Kebalik. Ya. Baik, seharusnya makruh untuk ditinggalkan, sunnah untuk dilakukan. Baik, fa innaha min ziyadatil khair alladhi tajiduhu 'inda rabbika. Dan itu merupakan salat rawatib yang kita lakukan, salat sunnah itu merupakan tambahan kebaikan yang akan kamu dapati di sisi Rabbmu. Ya, seperti hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu ketika kita masuk ke salat sunnah. Dan tidaklah seorang hamba beribadah kepadaku dengan melakukan nawafil kecuali aku akan mencintainya. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kehidupan ini penuh dengan ketenangan, nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjalani hidup ya dalam bagaimanapun keadaannya. Sakit, susah, senang, kaya, tidak berpengaruh kepada ketaatan dia. Ketika Allah telah mencintai seseorang hamba. Bagaimana kita bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara diantaranya melakukan rawatib, sunnah-sunnah yang rawatib yang mengelilingi salat fardu. Kita akan mendapati kebaikan, tambahan kebaikan yang sangat banyak yang Allah persiapkan kepada mereka yang senantiasa melaksanakan salat sunnah yang dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha kullu faridatin yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Demikian juga faridah yang lainnya disyariatkan di sisi faridah tersebut nafilah, sunnah-sunnah
yang sejenis dengannya. Seperti apa? Kafaridatis shalah. Salah ada faridah, ada kewajiban, dan juga ada apa? Ada sunnah-sunnahnya. Wa kafaridatiz zakah. Demikian juga zakah. Zakah ada yang wajib, zakah harta, ya, zakah fitr yang wajib. Kemudian juga ada zakat yang apa? Yang sunnah, seperti sedekah yang kita keluarkan, itu sunnah, ya. Kemudian wa faridatus siyam, demikian juga faridah siyam yang fardu yang kita lakukan, wajib lakukan puasa apa? Ramadan. Nah, di sana ada puasa yang lainnya, puasa sittah min Syawal, ya, 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kemis, kemudian ada puasa bid, ya, sebulan 3 hari, dan yang lainnya, puasa Daud. Dan ini melilingi puasa fardu. Setiap ibadah kewajiban Allah wajibkan, di situ pasti ada sunnah-sunnah rawatib yang mengelilingi fardu tersebut. Wa faridatil hajj, demikian juga faridah haji, juga ada haji yang mustahab, itu haji yang kita lakukan selain haji Islam. Setelah kita lakukan satu haji yang pertama, mungkin kita agak kurang, ya, kemudian kita lakukan haji yang kedua, yang ketiga, kalau Allah berikan kemudahan, silahkan bisa menutupi haji fardu yang kita lakukan. Wa kullu min hadhil faraid yushra'u ila janibiha nafilatun min jinsiha. Maka setiap faridah yang disebutkan tadi di atas disyariatkan di sisi faridah tersebut nafilah, yaitu perkara-perkara yang sunnah, seperti puasa, ada puasa sunnah, selain puasa wajib ada puasa sunnah, zakat, ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah, dan seterusnya. Tajburu naqsaha wa tuslihu khalalaha, dan ibadah nafilah tersebut bisa menutupi kekurangan dari yang wajib dan bisa memperbaiki kecacatan dari ibadah wajib yang kita lakukan. Wa hadza min fadlillahi ala ibadih, dan ini termasuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari sisi mana? Haitsu naw'a lahum ta'at, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada mereka berbagai macam bentuk ketaatan kepadanya. Sebagian orang banyak rezeki, mungkin dari sisi ibadah haji kurang, dari sisi puasa mungkin agak kurang, dia lebih perbanyak dari sisi rezeki, dia perbanyak sedekah. Ini bentuk keutamaan Allah yang Allah berikan. Coba kalau seandainya cuma ada kewajiban atau sunnah bersedekah, tidak semua orang mampu melakukannya tentunya, ya, kita yang miskin tidak mampu. Baik, kemudian juga sholat. Sebagian orang, masya Allah, dalam sholatnya luar biasa, ya, tidak dia tinggalkan satu sholat pun yang dilakukan oleh Nabi kecuali dia laksanakan. Dia mungkin kurang dari yang lainnya, dia mungkin tidak punya harta untuk bersedekah, atau mungkin puasa tidak kuat lambungnya dan sebagainya, dia perbanyak di sholat. Ini bentuk apa? Keutamaan Allah kepada hambanya, berbagai macam bentuk ketaatan yang Allah perintahkan, sehingga masing-masing bisa milih, sehingga setiap amalan tersebut ada ganjarannya masing-masing. Orang yang banyak berpuasa disediakan baginya apa? Babur rayyan, pintu, silahkan dia masuk dari pintu tersebut. Baik, pintu sedekah dan yang lainnya. Keutamaan masing-masing punya keutamaan. Demikian juga mungkin yang lainnya, seperti orang, ya, kuat dalam melakukan ibadah haji, kurang yang lainnya. Ini bentuk rahmat Allah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Liyarfa'lahum darajat, dalam rangka agar supaya Allah mengangkat derajat mereka. Ya, Allah angkat derajat kita dengan apa? Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, namun dengan ketaatan kepadanya. Itu perkara yang bisa mengangkat seseorang, ya, kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yahutta anhum khataya, kemudian juga bisa dihapuskan dari mereka dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, ini ibadah sunnah yang kita lakukan yang ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, maka itu bisa mengangkat derajat dan juga bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Malah terkadang bukan amalan yang murni, wasilah bisa menghapus dosa. Ya, seperti hadis yang sahih dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah, la hal adullukum ala ma yamhullahu bi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku khabarkan kepada kalian perkara yang bisa mengangkat derajat kalian dan bisa menghapuskan dosa-dosa kalian? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi, isbaghul wudu' indal makari, sempurnakan wudu ketika saat tidak disenangi. Bangun di subuh hari, ya, dalam keadaan dingin yang sangat, kemudian kita harus berwudu pada saat itu. Sempurnakan wudu, itu akan menghapuskan dosa dan akan menambah
derajat, meninggikan derajat. Kita baru berwudu ini. Kemudian kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ya, kemudian intidar salah ba'da salah, menunggu salat dengan salat yang lainnya. Amalan wasilah, bukan salat, tapi menunggu salat kepada salat yang lainnya. Duduk habis salat maghrib seperti kita. Ya, menunggu salat isya. Kita berzikir di masjid atau menghadiri majelis yang diajarkan di dalamnya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dari perkara agama kita. Ini bagian dari kita menunggu salat kepada salat. Dzalikumur ribat, kata Nabi. Itulah ribat, ya, ribat, ya, berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah tadi, jalan yang kita anggap sepele, langkah kita langkahkan. Itu setiap langkah yang kita langkahkan. Kita sadar atau tidak sadar, Allah mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, apalagi amalan yang khalis, ya, salat sunnah dan yang lainnya. Fanas'alullaha lana jami'an taufiqa lima yuhibbuhu wa yardah innahu sami'un mujib. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami dan kepada kalian seluruhnya taufik, ya, taufik untuk Allah mudahkan segala urusan, dan lima yuhibbuhu wa yardah, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Innahu sami'un mujib, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permintaan. Baik, kita baca sedikit lagi. Bab fi salatid duha. Salat duha sedikit, ya, karena masih ada waktu sekitar 10 menit. Qala i'lam ayyuhal muslim annahu qad waradat fi salatid duha ahaditsu katsiratan. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya telah datang hadis-hadis yang banyak yang berkaitan tentang salat duha. Minha ma fi sahihain, di antaranya apa yang ada dalam sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalili, kekasihku, telah berwasiat kepadaku untuk 3 perkara. Siyami thalathati ayamin min kulli syahr, yaitu beliau mewasiatkan kepadaku untuk aku senantiasa berpuasa 3 hari, ya, setiap bulan. Namanya puasa apa? Puasa bid, ya, 14, 15, 16. Ini. Kalaupun kita nggak bisa melakukan 14, 15, 16, boleh kita lakukan sebulan 3 hari. Kapan pun boleh. Ya, lebih aula namun kita laksanakan pada 3 hari tersebut. Ya, 14, 15, 16. Tapi ini namanya puasa bid, puasa putih. Maksudnya apa? Langit sedang terang. 14, 15, 16 itu pada saat langit terang. Wa raka'atai duha, kemudian beliau mewasiati kepadaku untuk aku melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan untuk aku salat witir sebelum aku tidur. Ini wasiat Nabi kepada siapa? Abu Hurairah, ada di dalam sahihain dari Abu Hurairah. Baik, qala, mana syahidnya? Raka'atai duha, 2 rakaat salat duha. Wa fi hadits Abi Sa'id anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqul la yusalliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha, ya, hatta naqul, sehingga kami katakan bahwasanya beliau tidak pernah meninggalkan salat duha, ya, terus setiap hari melakukan salat duha. Kemudian ketika beliau meninggalkan, seolah-olah beliau tidak pernah salat duha. Ya, sama seperti puasa, terkadang Nabi berpuasa tiap hari, seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Ketika beliau berbuka, seolah-olah beliau tidak pernah berpuasa. Mungkin berturut-turut sampai berapa hari enggak puasa, gitu maksudnya. Ya, di sini juga demikian. Ketika beliau salat duha, seolah-olah beliau tidak pernah meninggalkan salat duha. Ketika beliau tinggalkan, seolah-olah beliau enggak pernah salat duha. Baik. Berarti sini syahidnya apa? Salat duha yang beliau lakukan. Wa aqallu salatid duha raka'atan. Kata beliau sini, salat duha yang paling sedikit yang kita lakukan adalah 2 rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah alladzi dzakarna qariban, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang barusan kita sebutkan tadi, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah untuk senantiasa melaksanakan salat duha 2 rakaat. Wa raka'atai duha, itu 2 rakaat salat duha. Ini paling sedikitnya salat duha itu berapa rakaat? 2 rakaat. Wa li hadits Anas, man qa'ada min musallahu hina yansarifu minas subhi hatta yusabbiha raka'atai duha la yaqulu illa khaira
ghufirat lahu khatayahu wa in kanat aktsara min zabadil bahr. Namun hadis ini dhaif. Di dalamnya ada Sahal ibn Mu'ad, ya, salah seorang rawi yang dhaif, didhaifkan oleh para a'immah. Hadis ini, makna hadis ini apa? Barang siapa yang duduk, ya, di tempat salatnya dia setelah dia selesai salat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, ketika dia salat 2 rakaat duha, la yaqulu illa khaira, dan dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan, ghufirat lahu khataya, dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Namun hadis ini dhaif, ya. Kemudian sana hadis yang biasa kita dengar, ya, hadis ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai syuruk keluar matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji dan umrah tammatan tammah. Ini juga diperselisihkan. Namun Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Namanya Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Maka wallahu alam hadis ini insyaallah sahih, ya, karena para ulama telah mensahihkan. Karena di sana sebagian ulama mereka mendhaifkan. Ulama hadis sebagian mendhaifkan. Namun apa yang dirajihkan, apa yang disahihkan oleh Syekh Albani, ini insyaallah yang sahih. Silakan diamalkan, ya. Namun di sini syaratnya apa? Dzikir. Bukan duduk sambil ngobrol. Ya, duduk sambil ngobrol atau sibuk dengan HP. Sibuknya bukan baca Al-Qur'an. Kalau seandainya dia HP baca Al-Qur'an, ya tetap dzikir namanya. Ya, tapi ini kalau balas-balas WhatsApp, buka-buka yang lainnya misalnya, itu sudah tidak dapat pahala lagi. Namun kalau dia salat apa berarti? Salat duha biasa. Dan ini awal salat duha. Apa yang kita lakukan? Ya, salat yang kita namakan salat apa? Syuruk, itu adalah salat di awal duha, dan pahalanya seperti yang disebutkan oleh Nabi, sama seperti haji dan umroh. Syaratnya apa? Salatnya di masjid, ya. Kemudian setelah dia salat, dia berzikir, ya, dia tetap dalam masjid tempat dia salat sampai syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia seperti mendapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Ini syaratnya, dan itu di awal duha. Ini orang yang ingin dapatkan pahala ini, itu syaratnya. Adapun duha yang lain yang biasa, yang kita lakukan yang biasa, itu tidak ada syarat. Ya, ketika sudah masuk waktu duha, maka kita salat duha. Oh, kemudian ini yang paling sedikit, ya. Paling sedikit berapa tadi? Sebutkan 2 rakaat. Kemudian wa aktsaruha 8 rakaat. Kemudian yang paling banyaknya adalah 8 rakaat. Ini pendapat Syekh sini, ya. 5 rawat Ummu Hani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal fath shalla 8 rakaat subhatad duha, bahwasanya ketika hari fath, amal fath, ya, Nabi salat Fathul Makkah, Nabi salat berapa? 8 rakaat, ya, salat duha. Rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah. Wali Muslim, kemudian hadis yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusalli duha 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Dalam riwayat yang lain Muslim dari Aisyah, bahwasanya Nabi salat duha itu 4 rakaat, kemudian beliau menambah apa yang Allah kehendaki. Yang rajih salat duha tidak ada batasnya. Dengan dalil ini, riwayat Muslim, yazidu ma syaa Allah, beliau menambah apa yang Allah kehendaki. Berarti tidak ada batas. Beliau salat 8 rakaat di waktu yang lain, bukan pembatasan. Ya, terkadang juga salat 4 rakaat dan yang lainnya. Namun sini bukan pembatasan. Yang rajih bahwasanya salat duha itu boleh dilakukan, ya, seberapa kita mampu, dengan syarat di waktu duha. Taib, waktunya adalah waktu duha, salat duha, yabtadi min irtifa'i syamsi ba'da tulu'iha qadra ramh, yaitu waktu duha itu mulainya adalah ketika matahari sudah naik lebih kurang, setelah keluar itu dari tempat keluarnya 1 anak panah. Itu awal duha, ya, ketika kita salat apa? Salat syuruk. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini, setelah salat subuh, setelah adzan salat subuh itu lebih kurang 1 jam setengah, 1 jam 20 menit lebih kurang segitu. Ya, mungkin sekarang sekitar jam 7 kalau jam sekarang, ya.
7 lebih kurang jam 7. Karena waktu subuh sekarang agak telat. 90 menit ya. Dari adzan subuh sampai waktu syuruk 90 menit. 1 jam setengah berarti. 1 jam setengah sekitar 1 jam 20 menit 25 menit. Ya. Wa yamtad ila qubail az-zawal. Kemudian akhir sampai kapan? Sebelum zawal. Zawal itu tergelincir. Ya. Ketika matahari sudah pas di tengah, itu waktu kita untuk dilarang salat. Baik. Maka sebelum waktu pas di tengah ya, maka sebelumnya itu akhir dari salat duha. Waqti qiyami syamsi fi kabdi sama, ketika pas di tengah langit. Wal afdal ayyusalla idza ishtadda al-har, dan yang paling utama kita salat duha waktunya kapan? Ketika panas sudah sangat. Ya, sekitar jam 11 mungkin kalau kita lihat panas sekarang udah mulai panas. Ya, mulai panas li hadithi salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin itu salat duha. Ya, salat awabin itu artinya orang-orang yang bertaubat. Ya, salat waktu duha itu dikatakan waktu ya yang paling tepat untuk dikatakan salat awabin. Dan hadisnya demikian. Kata Nabi, salatul awabin hina tarmidu al-fisal. Ketika tarmid itu panas. Fisal itu anak unta yang sudah pisah dari ibunya. Fisal sudah dipisah. Unta itu banyak namanya. Ya, ada bintu labun, ada makhad dan seterusnya. Itu akan lewat di kitab zakat. Karena binatang yang sering, yang berhubungan, yang banyak dicintai oleh manusia, itu biasanya banyak namanya. Kucing itu banyak namanya. Qid, hirrah dan seterusnya. Ya, ada sekian nama. Unta juga demikian. Umur unta 1 tahun beda nama, 2 tahun beda nama dan seterusnya. Itu unta. Ya, ini fisal diantaranya anak unta. Ketika anak unta sudah mulai kepanasan dengan matahari, pada saat itulah waktu yang paling aula untuk kita laksanakan salat duha. Rawahu Muslim ay hina tahmat ar-ramadu fatabriku fisal min syiddatil har. Kemudian sampai fisal yaitu ketika matahari sudah sangat panas, sudah mulai memanas sehingga anak unta itu sudah mulai masuk ke dalam kandangnya. Ya, sudah kepanasan punggungnya, kemudian dia masuk ke tempatnya karena mulai panas, maka pada saat itulah waktu yang paling baik untuk kita laksanakan salat duha. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.